Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa di Kabupaten Cianjur dirasakan di sejumlah wilayah, membuat panik warga dan timbulkan kerusakan bangunan. Diduga tersengat listrik, seorang pria tewas di atas bangunan ruko di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Seorang ibu hamil di Kota Depok gagalkan pencurian sepeda motor miliknya. Kedua pelaku kocar-kacir saat dikejar oleh korban. Seorang pria tewas di atas bangunan ruko di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu malam lalu. Korban diduga tewas akibat tersengat listrik tegangan tinggi saat akan memasang baliho. Rekaman video milik warga ini menunjukkan saat proses evakuasi jenazah korban bernama Sutrisno yang ditemukan tewas di lantai atas sebuah bangunan di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Petugas menggunakan tali untuk bisa menurunkan jenazah korban hingga memakan waktu cukup lama. Sebelum ditemukan tewas, Minggu sore, korban tengah memasang baliho di atas bangunan showroom mobil. Korban mengikatkan baliho menggunakan tali kawat. Diduga, kawat yang digunakan korban mengenai kabel listrik tegangan tinggi yang hanya berjarak sekitar 30 cm dari dudukan baliho yang terbuat dari besi tahan karat. Korban yang diduga tersengat aliran listrik kemudian terpental dengan kepala membentur lantai dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kami dari menerima berita sampai evakuasi kurang lebih setengah jam. Kami di sini evakuasi menggunakan tangga mobil pemadam dan tali karmantel mungkin. Kita tidak mengetahui karena kami datang ke sana korban udah meninggal mungkin gitu. Setelah jenazah berhasil diturunkan, petugas kemudian membawa korban Sutrisno ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Kasus kematian korban saat ini masih diselidiki oleh aparat Polsek Cibadak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Urip Saputra, seorang pria yang videonya viral setelah menjadi mayat hidup lagi, akhirnya buka suara. Ia mengaku nekat pura-pura mati dan masuk peti lantaran tak sanggup membayar utang sebesar 1,5 miliar rupiah di tempat ia bekerja. Setelah membuat heboh dengan video jadi mayat yang hidup lagi, Urip Saputra akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada Jumat malam pekan lalu. Ia pun mengaku peristiwa kematiannya itu tidak ada dan hanya merupakan rekayasa yang dibuatnya secara spontan. Urip kemudian nekat berpura-pura mati dan masuk ke dalam peti mati karena tak sanggup membayar utang sebesar 1, miliar rupiah di tempat ia bekerja. Urip menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah ia perbuat kepada pihak kepolisian, keluarga, dan masyarakat. Kematian itu tidak pernah ada dan ini adalah rekayasa dan merupakan ide dari saya sendiri. Adapun alasan saya melakukan itu adalah karena tersangkut masalah hutang. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada keluarga saya, juga kepada kerabat, tetangga, dan Pak Polisi yang telah direpotkan, juga seluruh masyarakat yang telah terganggu atas masalah ini. Terkait kasus ini, Polres Bogor menyatakan karena tidak ada korban dan unsur pidana, polisi akan menempuh jalan berasaskan restoratif justice atau penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan. Di dalam proses penegakan hukum itu ada 3 hal yang perlu kita sepakati untuk tujuan hukum itu sendiri, baik itu keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian. Nah, ketika orang-orang atau subjek hukum ini mengambil langkah-langkah untuk kemanfaatan hukum dan rasa keadilan dengan mekanisme yang sekarang ada, restoratif justice, saya kira itu lebih bermanfaat dan lebih barokah bagi kita semuanya. Polisi meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang bisa melanggar hukum dan merugikan orang lain. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.